Selamat datang pada Ustaz Rudi. Alhamdulillah sudah hadir ya di di meet kita semua gitu ya. Alhamdulillah. Gimana Ustaz? Sehat Ustaz? Belum terhubung. Assalamualaikum Ustaz. Mungkin jaringan, Kang. Oh, tapi suara saya kedengaran ke semuanya? Ada jelas. Oh, iya. Oke, alhamdulillah. Ya, terima kasih sebelumnya kepada semuanya. Silakan di ya, alhamdulillah Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf baru selesai jamaah Isya. Oh, ya Allah, Subhanallah. Ya, silakan sebelum dimulai kepada rekan-rekan semuanya yang tadi sudah bergabung, barangkali mau gabung kembali, dipersilakan untuk rekan-rekan share lagi linknya kepada teman-temannya. Insya Allah, alhamdulillah untuk sekarang Ustaznya sudah hadir. Silakan kembali untuk rekan-rekan di share kembali di linknya di grup dan lain sebagainya. Supaya tidak larut malam ya, kita mulai saja. Sambil menunggu yang lainnya, kita sambil berjalan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rattilil Qur'ana tartila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Yang saya hormati Ustaz Dodi selaku pemateri dan juga yang saya cintai dan juga saya banggakan rekan-rekan seperjuangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang begitu besar pada kita semua, yakni nikmat iman dan Islam dan juga nikmat sehat dan sempat untuk senantiasa bisa mengikuti kegiatan malam hari ini. Semoga dengan kita mengikuti kegiatan kali ini yang insya Allah kita akan senantiasa berinteraksi, berusaha dekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan kali ini kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum saya lanjut, mungkin ini dari hati saya gitu ya selaku moderator dan juga untuk sama-sama mendoakan gitu ya pada Al-Ustadz gitu ya, yang senantiasa terus memberikan ilmunya kepada kita semua dan senantiasa terus memotivasi untuk senantiasa semangat dalam menuntut ilmu, terutama untuk senantiasa mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan ya beliau gitu ya Ustadz Dodi selaku pemateri, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan ya. Amin, amin. Dan juga mudah-mudahan Allah berikan ilmu manfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah di sini saya selaku moderator ataupun yang memandu kegiatan malam hari ini. Insyaallah untuk kegiatannya yang pertama ada pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, yang selanjutnya penyampaian materi, dan juga insya Allah nantinya ada kalau ada diskusi dan juga acara yang terakhir yakni doa serta tutup. Supaya lebih berkah, marilah kita awali kegiatan malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut pada acara yang selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran
yang akan dibacakan oleh Kang Dadan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Dadan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Dilanjutkan ke acara yang selanjutnya. Insyaallah pemaparan materi kepada Ustadz Rudi dipersilakan. Assalamualaikum Ustadz. Mungkin sinyal Kang Iwan. Oh, sinyal ya. Kang Iwan menuju masihan tugas sedap santrina. Diantasan Iya. mas kedap. Ya. Benar. Kayak ngantosan kedapnya antasan.
Ya, Assalamualaikum Sad. Di Waalaikumsalam. Insya Allah terus dilajeng ke materi saja Sad. Baik, baik. Eh, sebentar. Mohon izin sebentar mengkondisikan dulu tugas ke anak-anak. Baik Ustadz, silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar Waalaikumsalam suara? warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya? Alhamdulillah Sad, jelas. Alhamdulillah ya. Baik, teman-teman sekalian, mohon maaf saya tidak bisa menepati eh, undangan teman-teman di tepat waktu ya karena harus berbagi dengan adik-adikmu yang juga malam ini lagi belajar ini. Jadi harus merelakan, harus merelakan. Baik, untuk mengawali kajian ini kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang saya akan sampaikan kepada teman-teman di malam hari ini insya Allah tentang ahkam nun as-sakinah ya. Saya kira bukan hal yang baru, dan ini tentunya pengulangan yang entah keberapa ratus kali mungkin untuk kalian. Tetapi lebih mungkin saya mengajak teman-teman untuk menyamakan persepsi dalam satu satu pemahaman, bukan yang berdasarkan kepada teks kitab-kitab yang kita sering kaji, yakni untuk hukum tajwid kita mengacu kepada matan Al-Jazariyah dan juga kepada Tuhfatul Atfal ya. Mungkin kita beranjak dari dua kitab tersebut yang merupakan kitab pokok dalam kajian ilmu tajwid di kita, terutama untuk riwayat dari Hafiz dari Asim ya. Nah, baik, kemarin beberapa minggu yang lalu kita sudah mengkaji tentang namanya makhorijul huruf dan sifatul huruf, dan itu akan selalu saya sertakan gitu ya. Mohon izin nanti kalau misalkan saya mengkaji tentang nun mati, pada saat memberikan contoh juga sifat dan huruf ini akan kebawa untuk semakin mengingatkan kita, memantapkan kita, karena dalam Al-Jazari dikatakan bahwa walaisa bainahu wa baina tarki illa riyadatum ru'in bifaqih gitu. Enggak ada beda antara orang yang belajar tajwid dengan yang tidak belajar tajwid, kecuali bagi yang belajar itu kemudian berusaha untuk mempraktikkan. Karena yang namanya ilmu tajwid adalah ilmu untuk tajribah ya, untuk yang dilatih gitu, dicoba lagi sampai seumur hidup gitu ya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan ini yang kita niatkan lillahi ta'ala, tidak ada tujuan duniawi apapun di sini, benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarallahu fiman indah ya. Kata Rasulullah SAW, tidaklah berkumpul suatu kaum di satu majelis ya, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, dan kita saat ini sedang ada di rumah Allah, karena rumah siapa lagi kalau bukan rumah Allah ya. Dan apalagi alhamdulillah saya sedang di rumah Allah ini, di salah satu masjid ya, di Pondok Al-Burhan. Untuk apa kita? Adalah untuk mengkaji Al-Qur'an, baik dari segi tilawahnya kemudian tadarus maknanya insyaallah. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang melakukan hal seperti itu, satu, Allah akan menghunjamkan as-sakinah, ketenangan, kedamaian, ketentraman. Yang itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada selain Allah yang memiliki as-sakinah ya. Dialah Allah, wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin ya. Nah, Allah akan berikan, kata Rasulullah, adalah kepada orang yang senantiasa bertadarus Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an satu sama lain ya. Lalu yang kedua, Allah akan mengucurkan atau mencurahkan kasih sayangnya kepada orang-orang yang senantiasa melakukan aktivitas seperti ini, insyaallah. Kemudian yang ketiga adalah malaikat akan menyelimutinya, malaikat akan mengerumuninya. Ya. Dia akan senantiasa dengan para malaikat. Juga dalam hadis yang lain dikatakan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam Al-Quran, dia bacaannya benar, mengikuti hukum-hukum tajwidnya, kemudian bacaannya ikhlas lillahi ta'ala, kemudian paham maknanya, rajin mentadaburi maknanya, kemudian menghafalnya, mengajarkannya kepada yang lain, maka orang tersebut adalah orang yang mahir dalam Al-Quran, dan dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Masya Allah ya. Lalu yang keempat, Allah Subhanahu wa taala Allah menyediakan kepada mereka adalah wa dzakarallahu fiman indah. Allah akan menyebut-nyebut orang yang senantiasa melakukan kajian seperti ini insyaallah di langit sana, di hadapan para malaikat ya. Dan jika itu sudah terjadi, maka jangan khawatir dengan popularitas kita yang sangat terbatas di bumi, tetapi Allah sudah viralkan kita di langit sana, sehingga pada saat kita nanti di barzah, pada saat kita nanti kembali dibangkitkan di kebangkitan itu, pada tiupan sangkala kedua, insya Allah malaikat sudah siap untuk menyambut kita, karena mereka mengenali kita ya, karena Rasulullah mengenali kita. Ya baik, semoga apa yang kita harapkan tercapai, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan selesainya kajian ini
nanti Allah bilang sama kita, kumu magfurun lakum. Ayo berdiri ya. Ya, silakan keluar dari grup ini ya, dan Allah sudah mengampuni dosa-dosa kalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Dan saya mengingatkan sebelum masuk ke tema kajian ini ya, sebentar lagi kita 5 hari ke depan insya Allah sudah masuk di bulan suci Ramadan. Semoga Allah menyelamatkan Ramadan sampai ke kita dan Allah menyelamatkan kita untuk sampai di Ramadan. Dan semoga Allah memberkahi di penghujung Sya'ban ini dan kita bisa bertemu dengan Ramadan yang kita nanti-nantikan itu dengan program-program yang sudah sangat kita persiapkan, program Al-Quran kita, program dakwah kita, program amalan Ramadan kita, tarawih, berjamaah salat fardunya, kemudian qiyamul lailnya, bahkan 10 malam terakhir kita sudah persiapan insya Allah. Dan semoga Allah berikan kesehatan kita, semua derita, semua musibah, semua wabah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena keberkahan Ramadan. Amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Amin. Baik, mari kita masuk ke materi kita. Sudah nampak di layar ya. Ada hukum nun sukun dan tanwin atau ahkamun nun sakinah wa tanwin. Di matan Al-Jajariyah di Tuhfatul Atfal. Ada yang punya Tuhfatul Atfal tolong diambil dulu. Tuhfatul Atfalnya. Disebutkan, ada yang hafal? Silakan Iwan. Linuni intaskun wa tanwini. Ada yang hafal? Silakan. Arba'u ahkamin Min fakhud tabyini. Terus lalu Silapkan ya. al-awwalul idharu qabla al-ahrufi Arufi lil halki sutun nujibat fal tarifi wathani idghamun muhamzun fahaun summa ainun haun mummalat tani summa ghainun khaun dan seterusnya ya. Baik, kita secara ringkas saja ahkamun nun sakinah itu terbagi menjadi berapa? Menjadi 4 ya. Hiji izhar, 2 idgham, 3 ikhfa, 4 dibalik. Hiji izhar, 2 idgham, 3 iklab, 4 ikhfa. Ya, kaopatan ikhfa ya. Saya lupa lagi syairnya ya. Baik, yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga ikhfa, dan yang keempat iklab. Atau bisa dibalik, yang ketiga iklab, yang keempat adalah ikhfa ya. Nah, sebelum masuk ke kajian berikutnya, ini untuk pelafalan ya. Untuk pelafalannya saya mohon juga harus benar ya. Bukan izhar tapi apa? Izhar ya. Izhar. Coba baca izhar. izhar, Nah, gitu ya. Idgham. idgham, Ya, bukan idgham, bukan. Idgham. Kemudian ikhfa. ikhfa, Oke. Iqlab. iqlab, Nah, begitu ya. Ini satu izhar, 2 idgham, yang ketiga ikhfa, dan yang keempat adalah iqlab ya. Baik, yang pertama adalah izhar, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin ya bertemu dengan huruf-huruf halak. Huruf apa namanya? Huruf-huruf halak ya. Yakni hamzah ha, ain ha, ghin, kha. Atau di sini hamzah ini enggak ngurut ya, harusnya hamzah ha, kemudian yang kedua ain ha, ghin, kha. Seperti itu ya. Baik. Kalau di matan Al-Jazari diterjemahnya disebutkan yaitu apa? Hamzah jeung ha, ain jeung ha, tetitikan tambah 2, kha gin pada dititikan atau dicecekkan ya, kalau di sana dicecek itu dititik gitu. Baik. Kalau ditanya izhar menurut bahasa apa artinya? Izhar menurut bahasa artinya apa? jelas, Jelas ya. Jelas. Ya. Tanpa ada gunnah. Tidak ada gunnah, tidak ada pantulan ya. Itu 2 biasanya ya. Tantangan untuk yang mengucapkan izhar, 1 jangan ada gunnah, dan yang kedua jangan ada pantulan atau jangan ada namanya qalqalah gitu ya. Nah, orang-orang
di sekitar kita, di sekitar saya, ya, itu biasanya kalau orang Punten, saya tidak sedang menyindir etnis tertentu, bisi rasis. Orang-orang Sunda ini kebetulan saya bagian darinya, gitu. Itu kalau ada huruf sukun tuh biasanya pengennya mantul gitu, Bismillah gitu ya. Ya, jadi nggak ada pantulannya, potong bis gitu ya, seperti itu. Baik, Paham. ya. Izhar ya. Kalau ke anak-anak nih biasanya ada nyanyian ya. Apa yang disebut dengan izhar? Yaitu apabila ada nun mati. Di sini ada yang unggut-unggutan ya. Yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini. Gitu. Ada yang sudah hafal? Belum Ustaz. Yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kho. Gitu ya. Kalau mau ditulis boleh. Buat sekedar intermezzo ya, buat adik-adik kita nanti. Ya, apa yang disebut dengan izhar? Yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini. Ya. Apa? Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kho. Oke, sudah nulisnya? Ustaz. Oke. Adapun cara membacanya, adapun cara membacanya diizharkan tanpa digunakan, ya, dijelaskan atau diizharkan tanpa ada guna. Ya. Diulang. Apa yang disebut dengan izhar? Yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kho. Adapun cara membacanya diizharkan tanpa digunakan. Ya. Baik, paham insyaallah, paham ya? Nah, sekarang masuk ke contohnya. Di sini ada 3 baris ya. Nah, pertama nun mati bertemu dengan hamzah. Contohnya man amana. Man amana ya. Tidak ada man, bukan juga mana. Yang biasanya kalau enggak man itu salah juga membacanya dengan mana amana, salah ya. Dipotong. Tekan pada makhrajnya, ditahan. Tahan pada makhraj nun, yakni di ujung lisan dengan ujung langit-langit ya. Man amana, man amana. Seperti itu. Lalu min ghillin, min ghillin. Ya kalau kasrah gitu ya. Min ghillin. Seperti itu. Kemudian man huwa, man huwa, man hiya gitu ya. Kemudian min alaqa. Itu surah apa? Ayat berapa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaqa. Ya, itu. Min Lalu, alaqa. na'am, min alaqa. Ya. Ada sifat qalqalah pada qaf. Min alaqa. Lalu min hadidin. Ya. Min hadidin. Contoh lagi, man khaffat. Baik, kasih contoh yang tanwin. Wa min syarri hasidin idza hasad ya. Hasidin idza hasad. Ada lagi contoh yang lain. Yan'auna, kufuwan, nah, kufuwan ahad. A. Di sini makhrajnya ya. Kufuwan ya. Ingat tanwin dengan sukun itu sama ya. Tanwin dengan sukun itu sama. Iwan. Apa yang disebut dengan tanwin? Ada yang sudah belajar nahwu? Nunun. Ari, ada Ari? Nunun sakinun.
ihsan ya. Nunun sakinatun talhaqu akhirul ismi lafzan Au khatman. la la khatsan. Nah, ahsantum. Jadi yang disebut dengan tanwin adalah nun ada di ujung kata isim ya. Ada suaranya tapi enggak ada apanya? Enggak ada bentuk nunnya ya. Cuma ada suara doang, enggak ada apanya? Enggak ada raga nunnya gitu ya. Itu namanya apa? Tanwin. Nah, cara bacanya atau hukum bacanya sama dengan nun yang ada bentuknya gitu ya. Saya pengen dengar suaranya Ihsan. Coba baca Ihsan. Di sini ada Ihsan juga ya. Ternyata yang Ihsan di sini ternyata senyum-senyum ini. Baik, silakan Ihsan. Tafadhal Iqra yang tadi. Mana itu? Ihsan bisa dengar suara saya? Isannya ada 2, Ustadz. Oh, ada 2. Di sini ada berarti ada 3 ya. Baik, yang namanya satu aja biar gampang. Ramdan, silakan Ramdan. Ramadan ya. Nah, padahal Pak Ketua. Pak Ketua, silakan Pak Ketua. Yang mana Ustaz? Yang awal. Ya, yang awal. Man amana min ghillin. Man amana min qillin. Nah, Man huwa min ya. alaqin. Min Nah, hadidin. Man khaffat. ya. Min ha, dia baca ha Min baca ha. Min hadi. Kalau dikasrohkan hadidin. ini meringis. Hadidin. Nah, min hadidin. Min hadidin. Man khaffat Man khaffat. kha. Kha. Ini ya. Khaffa itu ujung gigi seri atas dengan perut bibir bawah. Kemudian ada hamesnya. Ya. Khaffat. Khaffat. Nah, ahsantum. Baik, kita masuk ke hukum bacaan nun mati dan tanwin yang kedua adalah nun mati dan tanwin yang kedua adalah idgham. Baca bait matan tufatul asalnya wasani idghamun bi sitatin atat fiyal maluna indahum qad sabatat wahdatul. Tafadhal iqra'i. Wasani idghamun Sitatin, silakan. Wasani yogomun bisitatin ataj biar maluna indahum kodekabataj Lakinnaha lakinnaha isma qismani ismun tudgo yudogom fi gunnatin fiyanmu ulima illa idha kana kana Kan. fi filatin kilfatin fala tudgim ka dunya masin wa nintala wasani idgomun bi gomu ghairi iri kunna kunnah fillami warra summa kari kariron. Nah, baik. Di di matan Tafatul Atfal disebutkan wasani idghamun bisittatin atap ya. Nah, ini ada nih. Kelihatan nggak? Ya. Wasani dan yang kedua idghamun adalah idgham bisittatin atap dengan apa namanya? Apabila bertemu dengan salah satu huruf-huruf yang 6 ya. Biar maluna dalam lafaz ya maluna indahum menurut mereka konsapatat telah ditetapkan. Jadi kalau bahasa Sundanya gimana? Kadu wa nakudu idgom kana genep bina lafaz ya maluna anu tetap ya. Baik, seperti itu. Nah, kalau bahasa lagam atau nadoman yang tadi yang untuk anak-anak bisa dengan cara bertanya seperti itu. Apa yang disebut dengan idgham? Yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini apa? Yarmaluna ya. Yaitu ya, ro, yar, mim, lam, Malu. yalma. Itu ya.
Seperti itu. Silahkan lanjutkan aja. Adapun cara membacanya nanti diidghamkan pada huruf, dileburkan pada huruf idghamnya ya, dileburkan suara nunnya kepada huruf idghamnya. Cuma nanti ada satu lagi menjadi dua, ada yang bigunnah atau ma'al gunnah, ada juga yang tidak berguna ya. Saya kira untuk teorinya sudah sangat menguasai insya Allah. Nanti kita akan coba untuk praktek pada pada contoh-contohnya. Yang tadi disebutkan lakinah kisman ya, ada bagi dua, ada kismun yudgoma fihi bigunatin biyanmu. Yang pertama adalah idgham biguna, yakni apabila nun mati atau tan bertemu dengan salah satu dari huruf yanmu, ya nun mim wawu ya. Nah, contohnya di sini nun mati bertemu dengan ya. Ingat tadi harus ada idghamnya, suara nunnya atau tanwinnya dimasukkan kepada huruf yang ada sesudahnya itu ya, kepada huruf idghamnya. Lalu setelah itu digunnahkan ya. Nah, ada yang tahu gunnah itu apa? Ari. Ada Ari nggak? Tidak ada ya? Yang semester 4 IAT ada? As-sautu yakhruju minal khaisum. Nah, Masya Allah ya. Suara yang indah, ya, suara yang lezat yang keluar dari al-khaisum. Jadi apa khaisum itu? Rongga hidung. Rongga hidung ya, rongga hidung seperti itu. Nah, kalau idgham sendiri apa menurut bahasa? Idgham adalah idkhulu syai'in fi syai', idkhulu syai'i fi syai' ya. Memasukkan sesuatu kepada sesuatu ya. Atau menurut buku yang saya baca dari Ustadz Aiman Rusdi Suaid mengatakan bahwa asal kata dari idgham itu adalah al-ghamtu syai'i, al-adghamtu al-hadid fil khisan ya, memasukkan besi ke mulutnya kuda gitu ya. Jadi masukkan sesuatu kepada sesuatu yang lain ya. Nah, dengan menurut istilah adalah memasukkan apabila ada dua huruf yang satu mati, yang satu hidup, kemudian dimasukkan, dijadikan satu huruf yang ditandai dengan tasdid ya. Nanti teorinya bisa ditulis ya, dibaca. Nah, jadilah menjadi seperti satu huruf. Nah, kita kasih contoh di sini. Asalnya faman ya'mal menjadi faman ya'mal. Faman ya'mal ya. Faman ya'mal. Berapa harokat? 2 harokat ya. Gunnah itu berapa harokat? 2 harokat. Baik, Ihsan yang barusan jawab, gunnah itu ada berapa? Ada 2. Ada 2. Satu gunnah. Gunnah asliyah. Asliyah. Yang kedua? Gunnah aridiyah. Gunnah asliyah. Coba baca baitnya. Baitnya. Wa nunan. Wa gunna mimman summa nunan. Sudida. Wasami. Kulla harfa. Gunnatin. Bada ya. Baik. Kemudian kalau yang gunnah asliyah tadi nun sama mim yang bertasydid ya, 2 harokat itu. Kemudian ada namanya gunnah aridiyah, yakni ada berapa? Ada 6 ya. Satu apa? Yang ini barusan. Idgham bi gunnah. Yang kedua? Iqlab. 3? Ikhfa. Yang keempat? Ikhfa safawi. Ikhfa yang barusan kasih tanda ikhfa hakiki ya. Ikhfa hakiki. Yang keempat ikhfa? Ikhfa safawi. Kemudian? Idgham mislain. Yang keenam? Alif lam samsiyah bertemu nun. Ada. Contoh. An-nar. Baik, itu masuk ke asliyah aja, nun bertasydid ya. Iya. Ya. Jadi yang keenam itu adalah idgham mutaqaribain. Mutajanisan ya. Contohnya ya bunay mutaqariban seperti yang terdapat di dalam surah surah Hud ya, cerita tentang Nabi Nuh. Tolong ambilkan Quran deh. Surah Hud.
surah Sundan Quran. Surah Hud, kisah Nabi Nuh dengan anaknya Kan'an, adanya di halaman ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin, halaman 226. Yang pegang Quran boleh dibuka. Halaman 226 pada ayat yang ke-41. 41 mah wa qala laka bismillahir rahmanir rahim. Mahiyya tajri bi mana dulu. Ya bunayyarkam ma'ana ada di bawahnya. Ya 42 Ustaz. 42. Nah, silakan dibaca. Eva silakan baca Eva. Wahiyya tajri. Oh ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Nah, ahsantum. Di sini yang barusan saya sebutkan adalah ya bunayyarkam ma'ana. Asalnya yarkab ma'ana, lalu karena ba dengan apa? Dengan huruf mim ini adalah satu makhraj ya, sama-sama syafatain. Nah, maka kena atau masuk kepada teori, masuk kepada hukum bacaan namanya idgham mutajanisen. Satu makhraj tapi beda sifat. Kalau satu makhraj ya, kemudian satu sifatnya sama, itu berarti kembar siam. Yang kembar siam ini hukum bacaan adalah idgham mutamatsilen. Kalau ini satu rahim ya, satu tempat keluar tapi apa? Beda sifatnya disebut dengan idgham mutajawisen. Ya, ini termasuk kepada salah satu yang harus dibaca gunnah ya. Ya bunayyarkam ma'ana. Jadi ada berapa semuanya? 8 ya. Yang gunnah itu asliyah 2 tambah 6 yang aridiyah. Baik. Di sini ada kita kembali ke contoh nun matik bertemu dengan huruf ya. Maka harus ada idghamnya, suara nun dileburkan kepada ya, lalu kemudian ada gunnah. Ingat gunnah itu dari mana? Al-khaisum ya. Faman ya'mal bukan famai. Tapi famai dari sini ya. Nah, contoh di ayat yang 42 juga tadi ada. Wa kana fi ma'zili ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ya fi ma'jili ya bunayyarkam ma'ana wa la takum, asalnya takun ma'al ya, wa la takum ma'al kafirin ya. Ini saya kira nggak ada masalah dengan gunanya, tapi ini sekedar catatan aja dari penemuan para guru-guru ngaji gitu, termasuk catatan-catatan dari guru-guru saya juga, ya. Ustadz Abdul Rabbani bahkan menuliskan banyak kesalahan-kesalahan dari para qari-qari Quran adalah ketidakkonsistenan pada mad dan gunnah, ya. Dan itu saya rasakan sendiri, terutama kalau mad itu mad jaiz bin fasil. Mad jaiz bin fasil biasanya stop jadi 2 harokat, nggak sadar di depannya ada alif, meskipun boleh gitu ya. Tapi seharusnya memang beda lah dengan mad tobi. Kemudian gunnah ada, tapi biasanya gunanya nggak standar. Yang lain 2 harokat, yang lainnya kurang atau lebih gitu ya. Harusnya sama gitu. Caranya adalah dengan diayunkan suara untuk mendapatkan gunnah dan untuk mendapatkan mad tobi. Contoh berikutnya di situ ada inna fa'atir zikra. Ya, itu nun mati bertemu dengan nun ya. Kebetulan ini juga ada nun bertasdidnya ya. Inna fa'atir zikra. Lalu mimma in ghairi asin. Eva, surah apa ayat berapa? Surah Muhammad. Mimma in ghairi asinin. Buka surah Muhammad. Iya Ustaz. Muhammad. Nah,
di halaman keduanya. Di ayat yang kedua, masalul jannati allati wa'idal muttaquna fiha anharun. Di halaman keduanya, ya, ini halaman 508. Ayat 15 Ustaz. Nah, coba baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin. Ya. Lanjut Nah, Ustaz. di situ ada contoh ya. Teman-teman yang bawa Quran silakan buka halaman 508. Ada kalimat mimma'in ghairi. Nah, langsung contoh juga tadi untuk izhar ya. Fiha anha ya, anharun itu contoh izharnya. Kemudian anharum itu tanwin bertemu dengan mim. Ini juga idgham diguna ya. Anharum mim nun mati bertemu dengan mim. Ya, idgham diguna juga. Fiha anharum mim. Nah, kalau ada gunnah bibir rata. Anharum mim gitu. Anharum mim ma'in ghairi asinin. Wa anhar itu izhar lagi ya. Anharum ketemu lagi tanwin bertemu dengan mim idgham bi guna. Anharum lurus ya. Mil itu idgham bila guna nanti. Labanin lam yataghayyar ta'mu. Saya pengen dengar Ihsan baca terjemahnya. Ini luar biasa Ihsan. Ini tentang perumpamaan gambaran sedikit tentang minuman surga nih. Coba baca. Antum ada terjemahnya Qurannya? Afwan Pak, ini lagi di luaran lagi ini gitu. Baik. Cuman pakai dengerin aja. Ihsan, siapa? Iwan ada ininya Qurannya, Wan? Kalau nggak ada, Eva yang sudah baca. Baca terjemahnya, Pak. Ya, Ustaz. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya dan sungai-sungai khamar, anggur yang tidak memabukkan yang lezat rasanya bagi peminumnya, sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman yang dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? Na'udzubillah, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar ya. Jadi kalau ada ayat-ayat kayak gini nih kita mohon mohon kepada Allah perlindungan dari neraka dan juga kita mohon surga itu ya. Tadi perumpamaan di surga itu salah beberapa informasi di sini. Satu, mata airnya ada 4 ya di sini. Satu apa? Airnya yang segar ya. Yang tidak payau. Payau itu apa? Seperti yang dekat ke laut gitu ya. Ya, ini enggak segar ya, air mineral yang sangat segar. Ya, barang siapa minumnya seperti telaga kausan itu, maka dia tidak akan tidak akan pernah kehausan lagi. Dan yang kedua, mata air, tapi mata airnya apa? Susu yang tidak berubah rasanya. Ya, kalau di sini kan susu kita simpan gitu di gelas beberapa jam ya rusak gitu ya. Ini enggak, bahkan sungai gitu. Kemudian yang ketiga, khomer. Ya, khomer kita di dunia kan nggak boleh ya, haram ya. Tapi di sana nggak ada yang haram. Di sini yang haram, di sana boleh. Dan bayangkan itu kalau di surah Al-Insan, laknya saja itu dari apa? Ini nih talinya itu tuh, yang kayak gini nih, itu dari kesturi ya. Cuman padahal itu mah cuma dibuka, dibuang gitu. Itu aja berharga gitu. Dan orang yang meminum khamar di sana itu nggak pening. La yusaddauna fina wala yanzifun. Kemudian ada mata air dari madu, yang madunya lembut gitu ya, madunya lembut. Segala macam buah-buahan yang kamu inginkan dan bahkan mata stahil anfus, apa yang diinginkan oleh jiwa seseorang, oleh nafsu seseorang nanti di sana terpenuhi, terpuaskan ya. Di sini nggak bakalan puas hawa nafsu kita dengan makanan, minuman, syahwat dan sebagainya, nggak bakalan puas. Kenapa? Karena mungkin karena wallahu alam karena gen kita dari gen orang surga kali ya. Yang sudah pernah lihat yang versi
pro-nya gitu. Ya, sementara kita di sini kan trial semua ya. Sementara Adam, Hawa, nenek kakek kita dulu sudah merasakan, sudah menikmati, sudah melihat sesuatu yang asli, sehingga kita nggak puas dengan ini nih tuh, pengennya yang di sana gitu ya. Mudah-mudahan kita masuk ke surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Contoh berikutnya, min waliyyu wala nasir ya. Nah ini nun mati bertemu dengan wawu itu idgham ya, nunnya masukkan ke wawu, kemudian hati-hati harus ada gunnah ya. Nanti bedakan dengan awwazanuhum ya. Wazanuhum itu enggak ada gunanya karena itu mah bukan nun mati ketemu dengan wawu ya. Nanti kita cek bedakan dengan waliyyu wala nasir gitu. Ini ada nun mati bertemu dengan jadi harus ada gunnah di mana? Di rongga hidung itu ya. Seperti itu. Coba lihat di surah apa namanya? Awwazanuhum yusrun ala yazunu ulika. Surah Al-Mutaffifin ya. Coba Eva buka surah Al-Mutaffifin. Iya, sudah. Sudah ada? Sudah. Ayat ke berapa? Sudah, Ustaz. Awwazanuhum yusrun itu ayat ketiga, coba lihat. Ayat 3. Ayat 3. Ya, baca silakan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yang menjadi contoh itu maksud saya untuk bisa membedakan mana idgham bi gunnah wawu ya, mana kemudian wawu yang bertasdid. Ini cara bacanya beda. Kalau yang ini au wazanu, tidak ada ke sini, tidak ada ke hidung, tapi cukup di sini aja. Au wazanu ya. Tapi tetap ditekan, ditahan 2 harokat atau dua ketukan ya, kan ada tasdid tapi nggak ada guna. Awazanuhum beda ya dengan yang tadi min waliyyin wala nasir gitu ya, beda ya. Kalau ini nggak ada gunahnya. Coba Dadan baca dari faman ya'mal sampai min waliyyin. Sudah bisa tersambung Dadan? Ihsan ada Dadan ada. Dadan silakan. Ada. Ada silakan Dadan. Yang ada di gambar sana. Oh iya. Faman ya'mal. Faman ya'mal. Terus ya, benar, Pak. Oh. Inna fa'at mimma terus wali. Nah, seperti itu ya. Nah, baik itu bigun dan contohnya antum bisa ambil banyak dalam Al-Qur'an ya ketika kita membaca, tapi cara bacanya tadi masukkan suara nun kepada huruf yang ada setelahnya itu, kemudian pastikan ada gunnah, dan gunnah itu adalah dari rongga hidung sebagaimana bait di matan Al-Jajariyah. Eva masih ingat? Wa gunnatun makhrajuhal khoisumu. Gunnah itu makhrajnya adalah al-khoisum ya, rongga hidung. Khoisum. Ya. Masuk ke hukum bacaan yang ketiga ya. Sebenarnya kalau di matan Tuhfatul Atfal ke sini dulu ya. Iklab wasalisul iklabu indal ba'i mimman bi gunnatin mal ikhfa'i katiluna kudu iklab. Katiluna iklab lamun nyandingan ba gantikan kana mim gunnah campur ikhfa. Nah, saya ingin menggarisbawahi di sini untuk izhar, idgham, saya kira itu sudah sangat populer, sangat paham, luar biasa insyaallah. Nah, ini untuk iklab ya, ini ada sesuatu yang tertinggal biasanya kalau untuk membaca iklab. Contoh seperti dalam bacaan sami'an basira. Kebanyakan orang membacanya sami'an basira seperti itu. Nah, pada saat membaca sami'an basira atau min ba'di, maka itu yang terjadi hanya ada gunnah, hanya ada penukaran suara nun kepada mim, dan itu kemudian ada gunnah.
tapi ada satu yang kelewat. Apa? Ikhfa. Ya. Jadi iklab itu ada apanya? Ada ikhfanya. Wasalisul iklabu indal bayi mimman bigunatin ma'al ikhfa'i. Nah, maka bagaimana cara membaca kemudian supaya iklab ini ada apa? Ada ikhfanya, mimnya tidak jelas mim, tapi kemudian samar. Karena kalau mimnya dijelaskan, sebenarnya mah itu bukan ikhfa, atau sorry, bukan iklab, tapi itu adalah idgham mislen. Seperti mim 2 ya. Contoh, dengerin. Sami basir itu seperti mim, ngarendeng 2, kemudian diidghamkan. Disebut dengan idgham mislen ya. Meskipun, punten, di qiraat Hafaz juga ada riwayat yang menyampaikan bahwa boleh dibaca dengan cara seperti itu. Ya, saya juga mendapatkan talaki dari Syekh Usama ya, dari dari Yaman. Beliau juga mencontohkannya yang beliau bersanad itu juga sami'an basira, tapi tidak terlalu nempel, cuman ada gitu aja. Tapi untuk mendapatkan suara ikhfa ya, itu adalah Syekh Said Hasanin Said dulu ketika saya di Mesir, itu mencontohkannya adalah yataqaribani wala yaltasikon ya. Bibir kita berdekatan nih di atas bawah, tapi tidak sampai nempel. Seukuran selembar kertas. Ya. Jadi bacanya sami'an jadi bukan karena kalau itu mim 2 ya, enggak ada ikhfanya. Sami'an basira atau min ba'di apalagi min baqaliha ya. Dan nanti ini Muhammad Iqbal ya. Nanti di ikhfa syafawi kita akan ketemu lagi dengan hukum bacaan yang seperti ini. Karena ikhfa syafawi dengan iqlab ini cara bacanya sama ya. Cuman prosedur aja yang beda. Kalau iqlab ada penukaran dulu, kalau ikhfa syafawi sudah dalam bentuk mim kan. Seperti itu ya. Apa yang disebut dengan iqlab yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Tadi yang nulis siapa? Wahidah. Ya. Apa yang disebut dengan iklab yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Adapun cara membacanya apa? Tukarkan nun dengan mim tambah gunnah dan ikhfa ya gitu. Ya, kira-kira begitulah ya. Ya. Adapun cara membacanya, tukarkan suara nun kepada mim, tambahkan guna dan ikhfa. Baik, saya pengen dengar suaranya Muhammad. Muhammad apa? Iqbal. Ya, Ustaz. Nah, antum fadal baca. Ya. Contoh sami'an basira dengan beberapa contoh yang mungkin antum tahu. Silakan. Sami'an basira. Nah, ahsantum. Apa lagi yang antum hafal? Min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Masya Allah. Ada lagi? Khalasat. Nah, khalas. Ahsantum ya. Syukran jazakumullah khairan. Lalu Eva, silakan Eva. Ya, Yang ada ini Eva ini. Apa? Min baqaliha wa kissa'iha wa fumiha wa anas wa salih. Coba baca dari awal. Wa idkultum. Nasbiro ya Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha. Ya. Bi ya itu tadi mimma tunbitu ada juga ya. Kemudian min baqliha. Nah, ahsantum. Nah, itu ya untuk iklab ya. Jadi boleh dibaca mim baqaliha atau sami'an basirah. Tapi kalau mau konsisten nih dengan teori yang ada di Tuhfatul Atfal
ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa di situ harus ada ikhfa, ya. Wasalisul iqlabu. Ini. Kelihatan nggak? Nih. Wasalisul iqlabu indal ba'i mimman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Nah, katiluna kudu katiluna ikad lamun nyandingan bak gantikeun kana mim gunnah campur ikhfa, ya. Ikhfa-nya baru didapat kalau bibirnya tidak terlalu nempel, ada space seukuran selembar kertas, ya. Gitu ya. Eva dan Muhammad dan lain-lain nanti boleh dicek ya, bacaan dari Pak Sadosil Al-Afasi misalkan, atau Al-Qusari, atau imam-imam di Timur Tengah, terutama di Masjid Nabi dan Masjidil Haram. Ini kalau membaca iqlab dan ikhfa syafawi dijamin insya Allah bacanya adalah seperti barusan, ya. As-Surai Masudais sama juga ya, seperti itu. Lalu hukum yang keempat, ini sebelum laptopnya mati, ini tinggal 6% lagi, ya, adalah ikhfa. What the meaning of ikhfa? Apa Eva itu? Samar, Ustaz. Samar. Menurut istilah adalah? Ya, Ustaz. Menurut istilah? Ikhfa adalah? Enggak. Mengeluarkan bacaan ketik nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15. Ya, kalau di sarah matan Tuhfatul Atfal disebutkan Tib summasil rahman tafsdif dami'an. Da'asu'adani Jil syarifah. Baca warabinya. Warabi'ul ikhfa'u. Fadal. Iqra. Warabi'ul. Muhammad Iqbal, fadal. Warabi'ul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili fi khamsatin min ba'di ishrun ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad damantuha, ya, barusan itu ya. Nah, menurut menurut bahasa artinya adalah as-satru, ya, menutup. Kalau menurut istilah adalah ibaratun 'anil nutqi bi harfin bi sifati bainal izhar wal idgham arin min at-tashdid ma'a baqa'il gunnati fil harfil awwali. Ya, seperti itu. Jadi yang disebut dengan ikhfa itu adalah satu ungkapan, ya, dari pengucapan huruf dengan sifat antara izhar dan idgham yang tidak memakai tasydid dan ada gunnah pada huruf pertamanya, ya. Jadi huruf pertamanya ada gunnahnya. Jadi bukan pada huruf yang keduanya gunnahnya, tapi pada huruf pertamanya, ini pada nun atau tanwinnya itu, ya. Nah, nanti para ulama membagi ikhfa ini ada ikhfa aqrab, ada ikhfa awsat, ada ikhfa ab'ad, ya. Seperti itu tergantung dari posisi makhraj dari huruf-huruf ikhfa itu yang jumlahnya berapa? Min ba'di asin fi khamsatin min ba'di asrin 15, ya. Ya, jadi posisi-posisi huruf-huruf yang 15 itu memang terbagi menjadi 3, ya. Ada yang dekat sekali dengan makhraj nun seperti ta, da, ya. Nun di ujung lisan dengan langit-langit, dan ta, da di ujung lisan juga dengan pangkal gigi seri atas. Kemudian ada yang ab'ad, jauh sekali dari makhraj nun, yakni di belakang sana di pangkal lisan, yakni ada qa, kha, qaf dan kaf, sehingga disebut dengan ab'ad karena terjauh, ya. Lalu ada awsat karena tengah-tengah, tidak terlalu dekat juga tidak terlalu jauh, seperti ja, sa, ja, sha, sad, dad, kemudian zai, sin, sad, dan seterusnya. Nah, maka fa gitu, itu adalah awsat, ya. Nah, bagaimana sih cara mengucapkannya, ya? Cara mengucapkannya, ya, itu kalau untuk huruf-huruf yang semuanya huruf itu sebenarnya punya posisi masing-masing, ya. Tapi kalau dibagi menjadi 3, ya.
ulama mendekatkan kalau huruf yang abad itu ang, seperti min qablu, min ang, min qablu, minkum, ya. Cuma nanti ada beda, perhatikan pada huruf-huruf isti'la. Kalau nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf isti'la yang huruf ikhfa, contoh seperti qaf. Ingat harus ada ikhfa-nya ditafkhimkan. Contoh min, lidah bagian belakang naik, ya. Min qablu, min qablikum, ya. Atau wa in ta, wa in ta, in, itu lidah bagian belakang naik, ya. Kemudian baru nyebut ta, ya, seperti itu. Lalu gunnahnya kalau yang akrob itu masih dekat dengan an tapi ada gunnah. Wa in ta'ifatani atau anta, ya. Gunnahnya pastikan 2 harokat. Nah, kemudian kalau yang awsat juga sebenarnya punya suara masing-masing, ya. Jadi setelah nun mati atau tanwin itu pastikan lidah kita akan menyebutkan huruf tersebut. Maksud saya pastikan kita akan mengucapkan huruf tersebut. Contoh, di sini ada contohnya anfa, ya, anfa. Ingat makhraj shad adalah ujung lisan di atas gigi seri bawah, ya, hampir di atas gigi seri bawah. Jadi anfalatihim, gitu, bukan tapi anfa, gitu, ya. Salatihim, ya. Kemudian yauma idzin zurqa. Nah, jadi orang meskipun nggak lihat mulut kita tahu kita mau nyebutin huruf apa setelah nun itu, ya. Salatihim, ya. Yauma idzin, ya, zurqa, gitu, ya. Jadi ya, itu. Contoh lagi yang tadi kaf, ya. Waqulu faqula lahu qaulan karima. Itu surah apa? Ayat berapa? Yang wa qadara buka, ya. Wa fil lahum janaha dzulli min rahmati wa qur rabbirhamma kama rabbayani. Wa qul lahum qaulan, udah mati. Ya, qaulan karima, qaulan ka. Nah, itu karena kafnya huruf istifal, pastikan dia tarkik, lurus, ya. Lidah bagian belakang juga lurus. Qaulan ka, qaulan karima, karima, ya. Karima, seperti itu. Baik, dari panjang-panjang pasti panjang, dipendek-pendeknya pasti pendek, dan insya Allah saya yakin teorinya sudah ada melekat di benakmu, di hatimu, insya Allah, ya. Tinggal nanti cara pengucapan setiap hari juga kita insya Allah, ya, lebih banyak lagi membacanya, lebih banyak lagi menghafalnya, lebih banyak lagi tilawahnya, tadaburnya, insya Allah nanti Allah hadiahkan kepada Anda bacaan yang benar, bacaan yang baik, yang mendekati bacaannya Rasulullah SAW, dan nanti mudah-mudahan Allah berikan juga hafalannya, Allah juga berikan nanti kepada Anda pemahamannya, ya. Masih ingat dengan surah Al-Qiyamah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW yang mengomentari Nabi Muhammad SAW yang tergesa-gesa, ya, ingin segera membaca, menghafal, memahami ayat-ayat yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril itu. Lalu kemudian Allah bilang, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayan. Baik, siapa yang pegang Quran buka surah Al-Qiyamah ayat berapa itu? Sudah ditemukan? Ada di halaman ke 577. Ayatnya mulai 16 sampai ayat ke 19. Silakan dibaca terjemahnya. Ihsan, padahal. Ihsan enggak ada, ya? Enggak ada Qurannya. Iwan, padahal Iwan.
berapa saat? 15. Halaman 577 ayat ke-16 sampai 19. 15. Ayat 16. Ayat 16 Ya, sampai 18. 19. Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Masya Allah. Nah itu ya, eh, mungkin kalau penafsiran nanti bisa panjang, luar biasa, tapi inspirasinya kita ambil dari ayat 16, 17, 18, 19 nih, 4 ayat ini. Satu, tugas kita yang ada di belakang Nabi Muhammad ini, ya, yang jujur dengan sepenuh hati bahwa wa membalag ya, ini Quran sudah sampai ke kita dari Nabi Muhammad SAW. Dan kata Nabi, ini fahuwalakum, ini hadiah untukmu. Dan Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi Muhammad, sang pimpinan kita di depan itu, ya, sang pemimpin kita itu, kata Allah, la tuharik bihi lisanaka lita'jala bihi. Ya, jangan kau gerakkan lidahmu untuk berburu-buru untuk apa? Untuk menguasai wahyu yang Allah turunkan ketika ketika malaikat Jibril masih memperdengarkan bacaan itu, Nabi Muhammad sudah mengikuti gitu. Kata Allah, jangan kau gerakan. Kata Allah, sesungguhnya tanggung jawab kami untuk menyimpan hafalan itu, Al-Quran itu di dadamu, di hatimu, di benakmu. Tanggung jawabnya siapa? Allah. Dan kita sedang berusaha untuk mengikuti Rasulullah SAW itu. Semoga dengan cara kita membaca, berusaha seperti Nabi Muhammad, mentadaburi Qurannya Nabi Muhammad, beramal seperti beramal Nabi Muhammad, maka kemudian nanti Allah kasih itu hadiahnya. Ya, berupa apa? Hafalan yang Allah sendiri yang menghujamkan ke kalbu kita. Dan tidak akan lupa lagi insya Allah. Caranya apa? Baca. Bacanya yang istiqomah. Yatlu dengan fi'il mudhari yang artinya dan terus menerusnya. Yang kedua adalah faida qara'nahu fattabi' Qur'an summa inna faida qara'nahu fattabi' Qur'ana artinya apa? Bacaan yang sesuai dengan apa yang diinginkan Allah itu, insya Allah nanti Allah kasih juga. Yang penting kita latihan, baca terus, pahami teorinya, nanti Allah sendiri yang membuatkan lisan kita menjadi seindah bacaannya Nabi Muhammad SAW. Seindah bacanya Ubay bin Ka'ab itu, sang imam tarawih di zamannya Umar itu ya. Kemudian seindah bacaannya orang yang pertama kali membaca surah Ar-Rahman dengan keras. Siapa namanya? Ibnu Mas'ud ya. Atau seindah bacaan Abu Musa al-Asy'ari yang katanya para malaikat aja pada turun pengen dengerin di rumahnya Abu Musa al-Asy'ari kata Rasulullah SAW ya. Amin ya Allah rabbal alamin. Kemudian summa inna alaina bayana, pemahaman tentang Al-Qur'an itu, penjelasannya nanti Allah sendiri yang buat kita paham insya Allah. Yang penting kita istiqomah terus-menerus melakukan kajian seperti ini. Barakallah buat antum semuanya. Semoga antum sehat semuanya, ya istiqomah, dan tolong segera programkan bagi yang belum punya program untuk Ramadanmu. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terindah, terbaik, dan yang paling berkesan dalam sepanjang usia kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukran ala timamikum. Terima kasih ya atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Mohon doa untuk kami semua. Ya, saya doakan juga kalian semua. Mudah-mudahan bertemu dengan Ramadan yang sangat kita rindukan itu ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aku lupa liada wa astagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembalikan ke moderatornya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan materinya yang begitu luar biasa. Hingga alhamdulillah bisa lebih terbayang kembali gitu ya, untuk tentang hukum dan mati. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan dalam bacaan Al-Quran kita. Berhubung waktu, mungkin ya untuk barangkali satu saja, barangkali ada yang mau
bertanya gitu ya. Silakan kepada rekan-rekan langsung saja buka mikrofonnya. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Azan. Udah jam 9:30 ya, Masya Allah. Tapi Ya. ini adik-adikmu juga masih nih nunggu. Ya, ya. Ya, adik-adik udah jam 9:30 ya. Eh, ini maksud saya ke ini adik-adikmu yang di sini. Sebentar, saya izin dulu. Gimana, Akhiwan? Ada pertanyaan? Kayaknya tidak ada, San. Tidak ada. Baik ya. Kalau begitu saya pamit ya. Terima Oh, iya, kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Ustaz. Alhamdulillah untuk materi telah tersampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya untuk kita semua. Langsung aja ke acara yang terakhir, yakni doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Hadi Hidayat. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sama doa dan permohonan Allah Subhanahu wa taala atas dengan kegiatan harimu dalam rangka kegiatan tanggalkan memberikan tersendiri kepada kita dan kita mendapatkan ilmu serta barakah sunat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa minna wa ma'ina Muhammad wa barik wa dalahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wa la illa billahil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal syukru ya. Mi wa zaina bil hayy makrim bittaqwa jamil bil afiyah. Rabbana habana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil
qina imamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Dunia kanan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik amal tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Hadi Miftahul Hidayat yang telah memimpin atau memandu, dan semoga doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang hadir pada malam hari ini. Semoga rekan-rekan semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan juga mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan kita bisa realisasikan dalam bacaan Al-Quran kita, dalam bacaan sehari-hari kita. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kesalahan. Undur pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya turun Kang sadayana teh. Mangga. Nuhun Kang, nuhun oge.